Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama impromptu. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang saya sangat sukai. Mungkin dari semua pelajaran sejauh ini ya. Ini pelajaran yang paling kena di saya. Mungkin karena pergumulan juga. Tapi kita akan mempelajari tentang iman ya, memiliki iman. Pelajaran yang sangat bagus sekali untuk kita. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya minta Mas Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sudah menyediakan kebutuhan kami, makanan, minuman, kesehatan. Engkau memberikan kepada kami waktu untuk belajar Alkitab. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus susah kami. Hmm. Tuntunlah kami agar kami dapat serius dalam pembelajaran pada hari ini, dapat mendengarkan, dapat mengambil aplikasi-aplikasi yang baik dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami yang berbicara di video ini agar memperkatakan hanya hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hmm. Dan tentulah juga semua yang eh, menonton video ini dan belajar bersama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansan. Oke, kita awali dengan eh, membaca kisah Injil dari Markus 8 ayat 10. Markus. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ya, jadi ini adalah perjalanan misi, ya, mission trip dari Yesus dan murid-muridnya ke Dalmanuta. Ya, kemungkinan ini di seberang danau letaknya. Makanya mereka harus naik perahu, ya, menyeberang danau. Berarti Dalmanuta ini di seberang danau. Ya, dan Dalmanuta ini punya potensi. Mereka bisa saja berbuah secara rohani, ya. Mereka bisa saja mendapatkan manfaat rohani, tapi akhirnya mereka gagal mendapatkan manfaat rohani apapun. Kenapa? Karena di Dalmanuta terjadi pertentangan yang keras, ya. Di Dalmanuta Yesus dan murid-murid bertemu dengan orang Farisi yang suka berdebat, bertemu dengan orang Farisi yang tidak percaya, ya. Karena pengaruh dari orang Farisi ini akhirnya Dalmanuta kita bilang gagal memenuhi potensinya, gagal untuk jadi berbuah, gagal untuk mendapatkan manfaat rohani tadi. Gitu ya. Oke, lanjut Bill. Kita baca ayat 11 sampai 12a. 11 sampai 12a. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya. Iya, sampai pertanyaannya Bill. Ya, maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Iya, itu ya. Ya, jadi orang Farisi meminta tanda, ya. Dan bagaimana respon Yesus? Dikatakan Yesus mengeluh dalam hatinya. Nah, coba kita bandingkan dengan terjemahan baru edisi 2. Ya, saya bacakan ayat 12. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Oke, jadi yang di terjemahan baru diterjemahkan sebagai mengeluh, di terjemahan baru edisi 2 diterjemahkannya sebagai mendesah. Ya, artinya ada apa ya? Ada semacam ekspresi ya dari Yesus sendiri ya, ekspresi kecewa yang mendalam ya, seperti itu ya. Nah, reaksi Yesus ini ya, Yesus mengeluh, Yesus mendesah, itu ya mungkin memang itulah reaksi Yesus setiap kali dia bertemu dengan orang yang tidak percaya.
Mungkin seperti itulah reaksi Yesus setiap kali dia bertemu dengan orang yang kurang iman. Ya, apalagi orang-orang ini diekspektasikan untuk punya iman. Ya, misalkan di sini ada orang Farisi. Orang Farisi ini kan pemuka agama, mengerti Torah. Mereka diekspektasikan punya iman. Waktu ternyata mereka gagal memenuhi ekspektasi, ya seperti itulah kecewanya Yesus. Yesus mengeluh, Yesus mendesah. Ya, coba kita bandingkan dengan pihak-pihak lain. Kalau kalau orang lain selain orang Farisi, mereka ini apa? Tidak percaya, mereka ini kurang iman, bagaimana reaksi Yesus ya? Coba kita bandingkan. Kita kita baca Markus 9 ayat 19. Ya, Markus pasal selanjutnya ya, Markus 9 ayat 19. ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ya, perhatikan ya. Sekarang bukan orang Farisi yang kurang iman. Sekarang bukan orang Farisi yang tidak percaya. Di sini murid-murid ya. Dan respon Yesus sama, Yesus merespon dengan keras. Setiap kali ada yang kurang iman dan tidak percaya, padahal mereka diekspektasikan harusnya beriman, Yesus akan tegur dengan keras. Murid-murid pun ditegur dengan keras. Waktu mereka tidak beriman, waktu mereka kurang percaya. Ya, nah, apa yang terjadi pada orang Farisi? Apa yang terjadi pada murid-murid? Apakah itu terjadi juga pada kita? Ya kan? Apakah kita itu berdebat dengan Yesus? Apakah kita itu sering istilahnya menguji Yesus? Ya, kita minta tanda. Ya, bukan saya bilang boleh atau nggak boleh, tapi kita minta tanda padahal tandanya sudah jelas. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Ya, tapi apakah kita melakukan yang dilakukan oleh orang Farisi dan murid-murid? Apakah kita akhirnya membuat Yesus mengeluh, membuat Yesus mendesah, membuat Yesus harus merespon keras karena kita tidak memiliki iman? Ya, coba kita tanyakan itu ke diri kita dalam pengalaman hidup kita. Ya, nah kembali lagi Bill ke Markus 8 tadi ya. Ya, jadi memang tidak percayaan, ya kurang iman inilah akar masalahnya orang Farisi. Ya, itulah akar dari sikap mereka, gitu. Dan sebenarnya kalaupun Yesus kasih tanda, ya mereka kan tadi minta tanda ya. Oke, kalaupun Yesus mengiyakan, kalaupun Yesus kasih tandanya, tanda apapun sebenarnya nggak akan meyakinkan orang Farisi. Ya, kenapa? Karena orang Farisi itu pasti sudah mendengar Yesus sudah membuat banyak mukjizat di seberang Danau Galilea, di seberang yang satunya lagi. Ya, harusnya mereka sudah mendengar Yesus berbuat ini, Yesus berbuat itu, Yesus menyembuhkan si ini, Yesus menyembuhkan si itu di seberang Danau Galilea yang satunya lagi. Tapi nyatanya itu belum membuat mereka percaya dan mereka masih minta tanda lagi. Bayangkan itu. Ya. Dan kalau kita baca di Markus 8 sendiri ya, ayat sebelumnya di ayat 1 sampai 9 itu Yesus habis memberi makan 4.000 orang. Jadi sebelumnya itu di seberang sungai, di seberang yang satunya lagi itu, Yesus itu habis bikin mujizat besar-besaran. Tanda apa lagi sebenarnya yang mereka minta? Ya kan? Jadi ini memang sebuah apa ya? Sebuah pertentangan dengan sengaja. Mereka bukan minta tanda itu dengan tulus kalau ada tanda aku percaya. Enggak, ini mereka memang pengen menantang Yesus aja gitu loh. Itu poinnya ya. Oke. Lanjut Bill. Kita baca ayat 12b ya, Markus 8 ayat 12b sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Iya. Ini ada pelajaran rohani yang sangat indah di sini ya. Sikap mencari tanda seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini, itu sebenarnya nggak sehat. Nggak sehat. Iya. Kenapa? Nih,
Saya mau kutip satu quotes dari seorang teolog namanya Schweizer. Schweizer ya, maaf kalau saya salah sebut ya, kayaknya ini bahasa Jerman. Ya, Mhm. Schweizer ini seorang teolog. Saya bacakan bahasa Inggrisnya dulu, lalu saya terjemahkan. Begini quotes dari dia. It might be theoretically possible to base a belief upon science and wonder, but this sort of belief would not be faith, but only a logical conclusion. Conclusion. Ya, artinya secara teoritis bisa saja, mungkin saja mendasarkan iman, mendasarkan kepercayaan kepada tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, mungkin mungkin aja kita minta tanda dulu, minta mujizat dulu, baru kita mau percaya. Itu mungkin secara teoritis. Tapi kepercayaan yang seperti itu bukan iman, tapi itu hanya kesimpulan logis, ya. Jadi kesimpulan kalau begini maka begitu. Kalau kalau tanda maka percaya, kalau mujizat maka percaya. Yaitu percaya tapi bukan iman. Itu hanya kesimpulan logis. Kalau iman, ya, dia bisa percaya meskipun tidak melihat. Nanti kita akan bahas itu, ya kan? Ya. Artinya bukan bukannya tidak mungkin, tapi itu bukan iman sejati. Itu poinnya dari kutipan Schweitzer ini, ya kan? Nah, makanya makanya kalau kita baca ya di seluruh Injil Markus, ya bahkan kita bandingkan dengan Matius, Lukas dan Yohanes ya, Yesus itu menggunakan kuasanya untuk bermujizat itu dengan hemat. Ya, Yesus itu nggak spam mujizat, ya. Yesus itu pilih-pilih kalau mau bikin mujizat. Yesus itu membuat mujizat sebagai respon orang yang sudah beriman, bukan untuk membuat orang beriman. Perhatikan itu, ya, di Injil Markus ya. Kalau ada orang beriman, baru Yesus buat mujizat. Bukan, oh kamu belum beriman, ya udah aku bikin mujizat supaya kamu beriman. Perhatikan cara Yesus ya. Artinya apa? Yesus itu membuat mujizat bukan supaya orang beriman, bukan supaya orang itu berpikir kayak tadi. Oh, aku melihat tanda, aku melihat mujizat, maka aku beriman. Konsekuensi logis. Bukan seperti itu. Tapi bagi yang sudah beriman, Yesus Yesus perhatikan imannya, Yesus hargai imannya, dan Yesus buat mujizat. Ya, perhatikan tuh bedanya. Makanya, perikop ini ditutup dengan Yesus meninggalkan tempat itu. Yesus meninggalkan Dalmanuta. Ya, Yesus menolak permintaan dari orang-orang Farisi, ya, dan akhirnya Yesus meninggalkan Dalmanuta. Oke, ya masalah meminta tanda ini, Bill. Silahkan, Bill. Apa tanggapanmu? Iya, ya secara praktis ya, dari yang saya lihat, memang isu kekristenan pada umumnya itu adalah ini ya, salah satu isu kekristenan pada umumnya adalah ini, bahwa religion based on miracles. Mhm. Dan kita harus akui bahwa isu kekristenan itu, eh, saya rasa sangat sedikit ya, hal yang di endorse di saudara-saudara kita, saudara-saudara kita ya, apakah itu agama Abrahamik seperti eh, saudara kita Islam atau bahkan yang bukan agama Abrahamik kayak Buddha atau Konghucu atau Hindu atau apapun itu, sangat jarang sekali mereka itu mengendorse penyembuhan, mujizat. Saya sangat jarang menemui itu. Secara mayoritas ya, saya nggak ngomong misalnya ada aliran ini, enggak, tapi kayak in majority. Tapi kekristenan, Hmm. coba deh kita perhatikan KKR, kita perhatikan yang selalu itu adalah mujizat. Percaya sama Tuhan, mujizat, mujizat. Itu yang di endorse. Dan pelajaran ini eh, sebagai bahan koreksi sebenarnya bagi kekristenan secara umum. Apakah agama kita itu di endorse atau kita promosi melalui ini? Seolah-olah inilah yang membuat mereka percaya gitu kan. Dan kita nggak bisa bohong bahwa banyak orang yang masuk gereja itu karena ini. Entah itu melihat penyembuhan, entah itu melihat kesembuhan, entah itu harta atau apapun itu. You can name it. Ya,
Tapi balik lagi, bukan 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 berarti Tuhan tidak bisa melakukan itu. Tuhan bisa melakukan itu, gitu kan? Tapi mindsetnya bukan itu sebenarnya. Mindsetnya bukan itu. Kenapa? Karena akan ada momen dalam perjalanan rohani kita di mana mujizat itu tidak datang. Dan itu akan merubah semua perspektif kita tentang alasan untuk percaya. Apabila kita masuk melalui pandangan yang tadi itu adalah hasil endorse dari mujizat. Ya, kadang-kadang tidak ada akan ada mujizat, bukan karena kita gak ada iman. Ya, saya rasa saudara tahu apa yang saya omongkan. Saya harap saudara tahu atau saudara pernah mengalaminya ya. Ya, saya ada momen dalam hidup saya rasa itu saya sangat percaya sekali. Saya punya iman, saya bisa tahu gitu. Iman saya tuh kuat banget, tapi nggak ada datang mujizatnya. Ya mungkin memang pelajarannya bukan untuk mujizatnya itu datang. Ya mungkin iman saya akan lebih bertumbuh apabila mujizat itu tidak datang sama sekali atau tanda itu tidak datang sama sekali. Dan kadang-kadang pahit untuk kita merasakan itu. Dan kita harus akui banyak sekali orang yang keluar ke Kristenan karena mereka tidak mendapat mujizat. Yang mereka pikir mujizat itu tanda penyertaan Tuhan. Mujizat itu tanda acceptance dari Tuhan. Ya. Wah, saya bisa sebutkan nama-nama orang yang saya kenal bahkan secara pribadi ya. Entah itu usianya muda atau orang yang sudah berkeluarga yang keluar atau tidak aktif dalam gereja karena masalah ini. Karena masalah ini. Wah, saya pikir semenjak saya masuk Kristen akan lebih baik. Ternyata mana ininya, mana yang dijanjikan. Ya, mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Iya, eh, coba kita bandingkan ini dengan tulisan Ellen White Bill. Ya, Hmm. di buku Kebahagiaan Sejati bab 12, Ellen White pernah menulis tentang kebimbangan, ya kan? Kebimbangan dan ada hubungannya juga dengan ayat ini, ya. Karena niatnya orang Farisi, meskipun mereka tidak tulus, iya, tapi niatnya orang Farisi ini kan mencari bukti, Iya. ya kan? Nah, kalau memang eh, di sini ya, yang dilakukan orang Farisi itu salah, tapi apakah salah untuk mencari bukti, Hmm. ya kan? Waktu kita bimbang kita cari bukti, ya, entah Hmm. bukti Alkitabiah, entah bukti dari pengalaman hidup sehari-hari, ya. Bagaimana Ellen White memberikan nasihat teologis dan praktis pada kita tentang kebimbangan ini? Ya, silakan Bill. Oke. Ya, ini mungkin bagian yang paling saya suka ya dari pelajaran kita. Karena ya sejujurnya saya udah pernah baca buku, tentu saya harap semua orang pernah baca buku Kebahagiaan Sejati. Tapi khusus chapter ini saya pernah baca secara serius sekali beberapa mungkin satu atau 2 tahun yang lalu ya. Dan wah, chapter ini tuh chapter yang luar biasa kalau kita perhatikan secara mendalam. Nah, tadi pertanyaannya itu tentang bukti kan. Nah, ini eh, saya ada copy quote yang relevan lah dari pasal yang tadi Mas Yansen sebutkan. Iya, ini saya akan bacakan ya. Banyak orang, terutama mereka yang masih muda dalam kehidupan Kristen, terkadang merasa terganggu oleh godaan skeptisisme. Ada banyak hal dalam Alkitab yang tidak dapat mereka jelaskan atau bahkan pahami. Dan setan menggunakan hal-hal ini untuk menggoyahkan iman mereka terhadap kitab suci sebagai wahyu dari Allah. Mereka bertanya, bagaimana saya dapat mengetahui jalan yang benar? Jika Alkitab memang firman Allah, bagaimana saya dapat terbebas dari keraguan dan kebingungan ini? Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk kita mendasari iman kita. Ya, ini quote. Ya. Kebenarannya, karakternya, kebenaran firman-Nya, semuanya ditegakkan oleh kesaksian yang menarik bagi akal sehat kita. Dan kesaksian ini berlimpah. Namun, Allah tidak pernah menghilangkan kemungkinan keraguan. Iman kita harus didasarkan pada bukti, bukan demonstrasi. Mereka yang ingin ragu akan memiliki kesempatan untuk tetap bimbang, sementara mereka yang benar-benar ingin mengetahui kebenaran akan menemukan banyak bukti untuk mendasarkan iman mereka. Ya, saya rasa ini terkait juga dengan pelajaran sekolah sahabat kita ya, tentang bukti, tentang tanda, dan juga tentang
Ada satu judul apa, iman bukanlah perasaan itu, kalau nggak salah. Ya, memang iman bukanlah perasaan, saudara. Dan tidak ada salahnya kita untuk meminta bukti. Dan memang iman kita harus didasarkan pada bukti. Itu ya, harus didasarkan pada bukti. Nah, saya pernah kasih analogi ini, saya udah pernah bilang, mungkin di video kita beberapa yang lalu dan Mas Jansen, ya saya dulu pernah mengajar kepada seseorang yang tidak punya latar belakang kekristenan sama sekali. Bahkan dia bukan datang dari agama Abrahamik bahkan. Jadi, Hmm. wah, susah banget mendekati orang seperti itu. Karena pemikirannya sangat skeptis, benar-benar skeptis. Makanya pelajaran ini saya kenal banget di saya, karena saya udah pernah mengalaminya gitu ya. Ini skeptis sekali. Dan saya menggunakan dua analogi. Analogi pertama adalah analogi matematis, dan analogi kedua adalah analogi hubungan. Analogi matematis itu seperti ini. Eh, dalam kita misalnya belajar statistik atau belajar teknik ilmu ilmu pasti gitu ya. Biasanya akan ada sebutan yang namanya margin of error. Margin of error. Margin of error itu maksudnya apa? Dalam kita membuat satu rancangan tertentu atau dalam kita mengambil kesimpulan hipotesa terhadap satu apa namanya ilmu statistik tertentu, pasti ada margin of error, pasti ada kemungkinan salah, kita salah gitu. Nah, tapi kemungkinan kita salah ini bisa diperbesar atau diperkecil sesuai metode kita mengambil datanya. Kalau dalam statistik itu biasanya, koreksi kalau saya salah, saya nggak terlalu bisa statistik. Tapi biasanya cara mengecilkan margin of error atau kemungkinan kita salah adalah memperbesar sampelnya. Jadi makin banyak sampelnya, makin kecil marginnya, ya kan? Jadi kalau bisa malah kita tanya sebesar populasi kalau bisa gitu kan, supaya kita dapat semua informasi yang pernah ada gitu. Tapi dalam hal tidak bisa dapatkan informasi dari populasi, maka kita pilih sampel ya kalau bisa sampelnya cukup dan cukup besar atau cukup representatif. Hmm. Begitu juga dengan ilmu teknis gitu ya. Kalau bisa hitungan kita itu mendekati kenyataan aslinya. Semua variabel itu dimasukkan supaya margin of error-nya kecil. Begitu juga dengan kita belajar Alkitab atau belajar firman Tuhan atau mengenal Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan margin of error kecil, kita harus cari sampel sebesar-besarnya. Artinya, kita harus baca firmannya semuanya. Kita harus mengenal dia sebanyak yang kita bisa. Supaya apa? Margin of error kita kecil. Supaya kalau ada hal yang kita nggak ketahui, itu sangat kecil. Sehingga kita bisa confidence sebagaimana dalam ilmu statistik. Oh, hipotesa saya ini persentilnya 95%. Walaupun ada plus minus 5%, tapi 95% ini sudah cukup untuk saya percaya bahwa ini hasilnya benar. Begitu juga Hmm. dalam belajar Alkitab. Memang ada hal yang nggak kita ketahui. Dan Tuhan memberikan ruang untuk itu kan? Lihat Hmm. kutipannya, ada ruang, selalu ada ruang. Karena Tuhan tuh infinite, kita tuh finite gitu. Tuhan tuh tak Hmm. terbatas, kita tuh terbatas. Tapi semakin banyak sampel size kita, maka harapannya adalah kita semakin yakin untuk percaya, semakin banyak bukti, gitu. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua sebelum Mas Hansen tambahkan ya nanti adalah hubungan. Itu saya sering sekali pakai kutipan ini. Apa ilustrasi ini hubungan? Ya, ya karena Mas Hansen baru nikah. Hubungan, ya kan? Apa yang menjamin apa yang menjamin bahwa Mas Hansen percaya 100% bahwa pasangannya itu mencintai dia pada saat menikah? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Hmm. Ya, Iya. nggak mungkin 100%. Tapi kenapa mau mengambil keputusan untuk menikah? Karena dari awal pacaran, mereka udah pacaran lama banget ya. Dari awal pacaran, bukan berarti orang yang pacarannya sebentar itu nggak punya bukti. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya, dia masih secara pribadi, sudah memiliki bukti yang cukup. Melihat kebiasaan pasangannya, melihat bagaimana mereka menghadapi konflik, masa susah, semuanya itu udah bukti yang cukup supaya ini saya sudah yakin walaupun saya nggak tahu masa depan dan saya nggak tahu dia bisa berubah seperti apa, tapi konsistensi bukti ini sudah membuat saya cukup percaya bahwa saya berani mengambil langkah untuk bersama dia. Apakah Mas Yansen tahu nanti pasangannya bisa berubah di masa depan? Nggak tahu kan? Dan apakah ada Hmm. kemungkinan pasangannya berubah di masa depan? Ada kemungkinan. Tapi sampel size-nya Mas Yansen itu sudah sangat cukup untuk dia meyakinkan dirinya sendiri paling tidak untuk percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ya, seperti itu juga lah bukti. Nah, masalahnya di isu yang tadi itu adalah Yesus tuh baru buat mukjizat yang literally baru aja. Jadi sampel size-nya tuh udah ada, tapi mereka masih gak percaya.
Nah, itu bukan lagi in the border of iman dan tidak iman, itu memang bebal itu jatuhnya. Itu bebal, gitu kan. Nah, tapi bagi kita yang masih merasa kurang, bisa jadi isu kita bukanlah isu orang Farisi. Isu kita adalah kita kurang mencari bukti. Padahal tempat untuk mencari bukti itu sangat ada, sangat luas, sangat abundant gitu ya. Sangat banyak, yaitu firman Tuhan sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya, Ya, Mas Hansen. itu analogi yang eh, sangat menarik ya, tentang statistik tadi ya. Ya, saya nggak pernah berpikir seperti itu ya. Ya mungkin itu cara berpikir yang sangat filosofis ya, tapi itu sangat sangat menarik untuk direnungkan ya, perumpamaan analogi statistik tadi itu ya. Hmm. Iya, dan betul kembali ke kisah orang Farisi ini ya, Yesus sudah buat banyak mujizat di seberang Hmm. danau. Ya, ini kan Hmm. tadi nyeberang danau ya. Di seberang yang satunya itu Yesus sudah bikin banyak mujizat, Hmm. baru menyeberang ke dalam Manuta. Dan yang terakhir ditutupnya dengan memberi makan 4.000 orang. Ya kan? Oke deh, satu lagi baru percaya. Ya jadi yang ini semua kurang. Gitu kan? Itu kan sebenarnya itu cuma orang yang mau menentang. Kan seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, perhatikan kalimat terakhir dari Ellen G. White itu ya. Hmm. Bagi yang mau ragu, bagi mereka Iya. yang ingin ragu, akan punya kesempatan untuk tetap ragu. Oh iya, kalau kita mau cari-cari semuanya kurang, ya kan? Memberi makan 4.000 orang pun kurang. Satu lagi deh dari langit, ya kan? Bagaimana dalam hidup kita? Kalau kita mau ragu, oke. Kalau kita mau hitung yang positifnya ya, tanda yang positif, tanda yang afirmatif. Oke, Yesus, apa Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Satu, Tuhan sudah menciptakan kita. Dua, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Tiga, Tuhan sudah menebus dosa kita. Empat, ya, kita bisa hitung dalam pendidikan kita berapa Hmm. kali Tuhan tolong. Kita bisa hitung dalam hubungan, misalkan pra rumah tangga atau rumah tangga berapa kali Tuhan tolong. Kita bisa hitung dalam kehidupan pekerjaan berapa kali Tuhan tolong. Oke, kita akan hitung. Tapi yang ini belum. Sudah kita dapat banyak bukti dari seluruh pengalaman hidup kita, ya. Tapi yang ini belum. Kita nggak percaya. Cuma karena yang satu yang ini yang kita pikir belum ini. Iya. Ya, itu dalam pengalaman hidup. Dari Alkitab, oke, kita pelajari tentang eh misalkan doktrin, eh keselamatan. Ya, kita sudah dapatkan bukti bahwa Yesus itu adalah real, tokoh sejarah yang real dan dia benar-benar mati, terbukti oleh Hmm. sejarah. Sudah Hmm. cukup untuk dipercaya. Kita sudah melihat bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan perjanjian lama. Real, kita sudah percaya. Ya kan? Kita sudah lihat banyak hal dari Alkitab ini terbukti untuk apa mendukung iman kita. Tapi kan Yesusnya belum datang yang kedua kali. Jadi karena belum datang yang kedua kali, kita nggak percaya. Masalahnya kalau Yesus sudah datang yang kedua kali, itu sudah terlambat. Ya udah nggak butuh percaya lagi, orang udah datang. Sudah datang. Artinya apa? Ada banyak hal yang sudah terjawab dan Hmm. ada sedikit yang belum terjawab. Hmm. Kalau kita mau cari-cari yang belum terjawab, kita nggak akan percaya-percaya. Ya, perhatikan lanjutan kutipan Ellen White. Sementara mereka yang benar-benar ingin mengetahui kebenaran akan menemukan banyak bukti untuk mendasarkan iman mereka. Iya, memang ini akhirnya masalah subjektivitas dari si penerimanya. Iya, pilihan. Iya, iman tuh akhirnya seperti itu. Bagi yang mau percaya, dia akan sadar banyak bukti itu. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, dari kehidupan, dari hal-hal di Alkitab, ya, yang mana hal-hal di Alkitab itu lebih di atas hal-hal di kehidupan ya. Itu Wahyu ajar ya sebelumnya ya, Wahyu khusus dan Wahyu personal dan Wahyu umum itu ya. Kita nggak akan ulang. Tapi kalau kita mau lebih peka, buktinya udah ada, jadi nggak perlu minta bukti lagi. Ya, jadi poinnya gini, Yesus tuh bukannya orang yang nggak mau kasih bukti, bahkan ke Iya. orang Farisi tadi pun Yesus bukannya nggak mau, tapi ngapain kamu minta bukti yang sebelumnya itu apa? Itu poinnya sebenarnya. Ya, jadi jangan ayat tadi dibawa.
ke poin kita nggak perlu bukti, kita hanya percaya buta. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah kalau sudah sebanyak ini buktinya dan ada sebagian kecil yang kamu masih belum bisa dapat jawabannya, kenapa itu harus mengganggumu? Kenapa nggak kamu jalani aja dulu dan seiring berjalannya waktu Tuhan akan jawab itu. Iya. Itu ya. Ini masalah kebimbangan. Entah kita mau hubungkan ke hal yang khusus Alkitab atau ke pengalaman hidup ya. Ini semua berlaku. Ya, dan kalau kita baca full satu pasal, satu bab ya, bab 12 dari kebahagiaan sejati itu benar-benar sangat membuka mata tentang bagaimana kita harus menghadapi keraguan. Ya, ingat Hmm. keraguan itu akan selalu ada dan dia akan selalu datang lagi ya. Tapi semoga yang kita sudah pernah tahu bahwa itu terbukti iya, itu kita pegang ya untuk menjawab yang sedikit yang bikin kita ragu ini. Hmm. Ya, gimana Bil tanggapannya? Iya, saya akan memberikan tanggapan sedikit saja ya untuk referensi mungkin supaya saudara menarik baca ini. Jadi tadi tuh Thomas Jansen eh, bicara tentang banyak hal yang kita tahu tapi sedikit yang kita tidak tahu. Di pelajaran di kutipannya itu apa namanya di chapter itu ada ayat yang dia pakai itu adalah yang ulangan itu. Jadi nanti saudara bisa buka atau kita buka bareng aja ya. Oke. Ulangan 29 ayat 29. Mana nih? Saya akan kasih mungkin 3 ayat lah ya, yang saya bisa ingat. Ya, ini terkenal harusnya saudara tahu. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, Tuhan kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Di chapter itu, Ellen G. White berbicara secara spesifik beberapa doktrin yang kita tuh belum, atau hal teologi yang kita tuh belum benar-benar tahu. Pertama, inkarnasi. Misteri ya. Iya, dia sebutkan tuh secara literal. Pertama itu inkarnasi. Yang kedua itu bagaimana dosa masuk dalam dunia. Dosa itu muncul Hmm. gimana? Kan misteri. Ya. Lalu yang ketiga, pembaharuan hidup. Gimana Roh Kudus bekerja mengubah orang. Kita mengubah saya aja. Saya tuh nggak tahu. Misalnya saya dulu pemalas. Tiba-tiba sekarang saya melihat kok bisa ya saya yang dulu pemalas bisa kayak gini. Itu gimana? Gimana caranya? Saya tahu saya Hmm. berubah, tapi saya nggak tahu. Saya bahkan nggak bisa meruntuhkan Cara perubahan itu. kerjanya. Nggak bisa. Nah, itu kan Ya. misteri. Itu lalu yang keempat adalah kebangkitan. Gimana caranya itu bisa bangkit tuh gimana? Kebangkitan itu. Dan ada banyak hal, tapi disebutkan secara spesifik di chapter itu. Dan mungkin saudara nggak tahu kan, maksudnya bahkan orang asing mungkin nggak sadar bahwa itu kita bisa ke gereja setiap Sabat, kita bisa belajar Alkitab, belajar sekolah Sabat, tapi kita bisa menerima bahwa kita nggak benar-benar mengerti 4 hal ini. Kan Hmm. bisa kan Dan sebenarnya? it's okay. Dan it's okay. Iya, makanya waktu saya baca tuh, iya menarik ya. Hmm. Kenapa saya bisa berjalan sejauh ini menjadi orang Kristen dan saya merasa nggak apa-apa. Ya itu buktinya. Itu buktinya dari Ulangan 29 ini. Lalu ya, satu lagi tuh Mas Yansan ini udah pasti tahu. Ya ini kutipan dari dia soalnya. Apa ayat Hmm. kesukaan dia. Amsal berapa itu? Berapa? Aku lupa. Empat. Tembang ini loh, tetapi jalan orang benar itu seperti Hmm. cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, eh, dia pakai ayat ini untuk mengumpulkan evidence. Jadi ketika kamu mengumpulin evidence, ngumpulin bukti, semakin banyak kamu baca, kebenaran itu akan semakin lama membuat kamu semakin yakin gitu. Kalau itu memang benar. Tapi kalau kamu nggak pernah merendahkan diri dan mencoba untuk memulai, ya nggak akan bisa gitu. Dan terakhir, dia tutup pakai 1 Korintus 13:12 kah? 12. Nah ini. Ini janjinya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi kekhawatiran kita tentang, aduh gimana ini, apakah ini buat aku nggak surga atau apa? Ya kalau memang kita nggak layak tahu, kita nggak layak tahu, saudara. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan mengajari kita nanti. Jadi, jadi kebingungan itu akan ada masanya, itu akan terjawab. Nah, itulah kelegaan yang kita harus dambakan kan? Tapi kita tidak bisa sampai di titik di mana kita bisa percaya kalau kita tidak mau untuk membuat pilihan subjektif tadi ya, untuk percaya dari semua bukti yang ada. Mungkin itu Mas Anderson. Untuk nambahin sedikit Iya, ya. ya, ya, sangat indah ya. Ya, dan kita buka titik kita juga Bill ya. Oke, Mungkin nggak perlu masuk bagian baru ya di bagian yang oke. sama. Kita baca Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya ini ya, inilah definisi iman ya dalam Alkitab, ya kan? Jadi kalau kita mau upamakan seperti ini, iman itu melihatnya di sini. Iman tuh melihatnya sekarang, tapi percaya akan apa yang terjadi di masa depan. Melihatnya sekarang, berarti yang di masa depan nggak kelihatan dong. Melihatnya di sini, berarti yang di tempat lain nggak kelihatan. Tapi meskipun melihat di sini dan sekarang, tetap bisa percaya akan apa yang terjadi di masa depan, akan apa yang terwujud di masa depan. Makanya Hmm. bisa bertahan sekarang. Itu ya, itu iman, gitu ya. Nah, ini bisa diaplikasikan ke pengalaman hidup, bisa diaplikasikan juga ke hal-hal doktrin teologi. Hmm. Lagi-lagi ya, dalam hal pengalaman hidup ya, kita coba lihat di sini dan sekarang, kita pasti sebenarnya sudah tahu kok kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Iya. Meskipun ada sesuatu yang belum terjawab, tapi gimana ya 10 tahun lagi ya, aku nasibnya gimana ya, masa depanku bagaimana ya, rumah tanggaku bagaimana ya, karirku bagaimana ya. Ya tentu kita nggak tahu. Tapi kan kita sudah tahu di masa lalu dan sekarang Tuhan tuntun. Nah, apa yang kita lihat di sini dan sekarang itu cukup untuk membuat kita percaya akan apa yang belum terjadi di masa depan. Hmm. Sama tadi dengan hal-hal di doktrin, ya. Kita sudah lihat banyak hal yang real terbukti di Alkitab ya. Peninggalan arkeologinya banyak, bukti sejarahnya banyak, memang benar. Tapi gimana kedatangan yang kedua kali? Gimana kalau nggak datang? Yang kita lihat di masa lalu dan sekarang udah cukup banyak untuk membuat kita percaya di masa yang ada di masa depan itu terjadi. Maka kita bisa percaya atas segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa percaya atas segala sesuatu yang kita harapkan itu meskipun belum terjadi. Ya, itu mata iman itu seperti itu. Ya, oke. Itu untuk menutup bagian ini. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, Hmm. tadi sudah disinggung sedikit oleh Bill ya tentang mempelajari Alkitab ya. Bill tadi menyebutnya sebagai sampel data. Ya. Nah, sekarang mari kita buka Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, ini ya. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya lebih tepatnya adalah jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh khotbah tentang Kristus itu sebenarnya Hmm. ya. Khotbah tentang Kristus ya. Bahasa Yunani adalah rema. Rema itu kita sering dengar ya, rema. Ya. Ya. Preaching, rema, firman tentang Kristus, itulah yang membangkitkan iman dalam diri para pendengarnya. Ya, makanya sebenarnya korelasi langsung, ya, saya rasa ini bukan satu-satunya alasan, tapi ini pasti salah satu alasan utama. Hmm. Kenapa iman kita itu menurun? Itu karena kita jarang mendengar firman Kristus. Ya, yang ngomong-ngomong zaman dulu itu orang buta huruf. Jadi surat Roma itu akan dibacakan di depan jemaat karena dari Iya. satu jemaat yang bisa baca itu cuma satu orang gitu. Jadi suratnya akan dibawa ke depan mimbar, lalu suratnya dibacakan. Ya, tapi surat yang dibacakan itu adalah surat yang tertulis itu sama isinya ya, yang dibaca dengan yang didengar gitu ya. Nah, makanya jangan juga beranggapan mendengar berarti bukan membaca. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang entah mendengar entah membaca, tapi dia yang menyimak Alkitab ini. Ya, karena kan sekarang ada audio Bible kan. Kalau Iya. kita play itu tentu sama aja dengan kita baca isi pesannya, ya kan? Tapi poinnya adalah bagi siapa yang mempelajari Alkitab ini, itu poinnya, ya. Dari situ timbul iman, ya. Waktu kita baca tentang kehidupan Kristus, ya, bagaimana dia menggenapi nubuatan perjanjian lama, wah itu nggak mungkin kita nggak beriman, ya.
Ya kalau kita bawa ke statistik lagi ya, itu pernah ada papernya itu kan. Iya, Kita bawa ke kemungkinan. statistik. Betapa hampir mustahilnya Yesus bisa menggenapi semua nubuatan Iya, perjanjian lama itu. iya. Ya, itu too good to be true, tapi ternyata itu benar. Jadi kalau kita memang udah melihat perjanjian baru, melihat Yesus dan bagaimana Yesus menggenapi perjanjian lama, nggak mungkin kita nggak beriman. Iya, kemungkinannya Kedua, kecil banget. kedua kita kita baca bagaimana kehidupannya, bagaimana kasihnya, Hmm. bagaimana keadilannya. Ya, tentu waktu kita baca kasihnya Yesus, kita baca keadilannya, ya waktu informasi itu menempel di pikiran kita, baru dari situ timbul iman, ya kan? Waktu kita baca bagaimana nasihatnya untuk kehidupan kita, oh begitu ya. Lalu kita hidupkan, dari situ timbul iman, ya kan? Alkitablah yang merawat pengalaman hidup. Ya, ada banyak orang yang bicara tentang iman, iman itu sama dengan 100% pengalaman. Ya, waktu bicara tentang iman, udah full, udah ya kalau Alkitab itu kan doktrin, kalau iman itu pengalaman. Ya, tapi nyatanya nggak begitu. Ya, iman itu utamanya Alkitab dulu, baru dia dibawa ke kehidupan, dan hidup itu dirawat oleh firman Tuhan. Dari situlah baru iman muncul. Ya, maka pesannya bagi kita, pelajarilah Alkitab setiap hari. Ya, ya audio Bible juga boleh. Kalau mau pakai kata mendengar ya boleh juga audio Bible ya, boleh. Ya, berdoalah setiap hari. Ya, dengan begitu iman itu akan timbul. Gitu ya. Ya, oke, sampai di sini Bil. Silahkan tanggapannya. Iya, dan wah, ini dalam banget ya. Ini dalam banget ya. Kalau kita mau benar-benar apa namanya? Mengerti ini ya tentang iman. Eh, tapi mungkin aku tahan aja. Aku tahan untuk bagian akhir. Aku tahan untuk bagian akhir karena nanti jadinya nanggung. Tapi untuk bagian ini, sorry ya. Aku sambil mikir. Eh, untuk bagian ini ya. Apa namanya? Tadi waktu Mas Yansen bilang pengalaman hidup itu iman. Ya gimana mungkin kita bisa kuat untuk menjalani hidup kalau kita nggak baca janji Tuhan dalam Alkitab. Hmm, Coba saudara pikir, kan masa depan itu kan ada uncertain kan? iya. Masa depan kan uncertain. Terus gimana caranya kita menenangkan diri kita untuk sesuatu yang uncertain? Hmm, Ya kita harus baca ya, apa yang sudah certain di masa lalu gitu kan berarti. Nah kalau kita iya. nggak pernah mendengar, kita nggak pernah baca, apa yang menguatkan kita? Mau apa yang menguatkan kita? Harta kita, keluarga kita yang punya sawit. Kalau misalnya punya, nggak masalah saudara punya sawit Hmm. atau enggak. Itu cuma contoh. Atau posisi kita, pendidikan kita, anak kita, apapun lah yang kita banggakan. Apakah itu yang membuat certain, membuat kita nyaman tentang ketidakpastian hidup di masa depan? Kan bukan kan? Jadi menurut saya akan bodoh apabila kita tidak belajar Alkitab dan berdoa setiap hari. Dan masih bisa berpikir bahwa ada hal lain di luar itu yang bisa memupuk iman kita. Oh, itu akan sangat sulit. Ya, ini saya berbicara kepada orang yang sudah yang bisa baca satu, bisa mendengar dan apa yang namanya dan paham konteks ini ya. Ini saya nggak ngomong kepada orang yang nggak terekspos ke Kristenan. Ya, saya nggak ngomong itu. Jadi jangan saudara pakai ini untuk orang yang oh gimana dengan mereka. Ya, itu beda konteks. Ini adalah bagi kita gitu ya. Ini bagi kita ya yang sudah paham kenapa ini matters, kenapa ini penting. Ya, dan itu lebih parah kan. Kita udah tahu itu penting tapi kita nggak pernah lakukan. Itu lebih parah lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan gimana, Sansan? Gimana? Iya, iya, setuju, setuju Bil, setuju ya. Eh, ya, saudara-saudara, teman-teman ya bisa buka lagi pelajaran ya mungkin seingat saya ini 4 pelajaran yang lalu ya. Hmm, Ya, tentang peran Alkitab ya. Di situ ada tentang wahyu umum, wahyu personal dan wahyu khusus. Ya. iya, Kita harus mulai dari situ lagi supaya kita bisa memetakan di mana letaknya Alkitab dibandingkan dengan alam dan pengalaman. iya benar, benar, Ya. benar. Ya.
Maka kita sama sekali nggak menolak Tuhan berwahyu melalui alam. Kita sama sekali nggak menolak Tuhan bisa mewahyukan melalui hati nurani kita, melalui pengalaman hidup kita, melalui nasihat orang lain. Enggak, kita nggak menolak itu. Ya. Tapi satu-satunya pewahyuan Tuhan yang paling lengkap tentang rencana keselamatan, yang tidak bisa salah untuk iman dan praktek hidup, itu cuma Alkitab. Dan dia harus Iya, digunakan untuk menguji pewahyuan Tuhan melalui alam dan pewahyuan Tuhan melalui pribadi kita. Ya, iya, ya. Makanya dibilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan hmm, menolak ada perjalanan iman dalam kehidupan, enggak. Ya, tapi seperti yang Billy bilang tadi, janji-janji kebenaran-kebenaran di Alkitab ini yang memuatkan dalam kehidupan, ya. iya benar. Dan kehidupan pengalaman hidup itu tunduk di bawah Alkitab, ya. Ya, mungkin itu ya. Iya, Oke, kita lanjut ke bagian ya, saya rasa ini bisa jadi penutup ya. hmm, Dan semoga bagian ini mengingatkan kita ya bahwa kalau kita nggak beriman sekarang, kita mungkin nggak akan pernah bisa beriman lagi. iya. Karena semuanya nggak akan makin mudah. Ya, ya mari kita buka Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hmm, ya, perhatikan di situ ada orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hmm, Oke? Dan mereka ini yang menuruti hukum Allah ini, yang memiliki kesaksian Yesus ini, diidentifikasi sebagai keturunan yang lain dari perempuan itu. Oke? Kita nggak akan bahas dengan sangat detail, tapi perempuan itu maksudnya adalah gereja, tentunya. Kita semua sudah tahu, saya asumsikan kita semua sudah tahu. Perempuan itu adalah gereja. Berarti keturunan yang lain dari perempuan itu maksudnya apa? Yang tersisa, umat yang sisa dari jemaat, umat yang sisa dari gereja. Siapa itu umat yang sisa dari gereja? Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke? Ya. Sini aja kita bahas sedikit aja dari Wahyu 12. Lanjut ke Wahyu 13, Bil. Wahyu 13 ayat 7 sampai 10. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Perhatikan di ayat 7 ya. Eh, binatang dari dalam laut, ya, yang tentunya dia nggak sendirian. Binatang dari dalam laut ini dibantu ya oleh naga dan binatang dari dalam darat, ya. Dan mereka bertiga ini membentuk trinitas setan, ya kan? Ya, kita bahas itu lebih detail kapan-kapan. Jadi trinitas setan itu terdiri dari naga atau iblis, terdiri dari binatang dari dalam laut dan binatang dari dalam darat, ya. Trinitas setan ini berperang terhadap orang-orang kudus. Ayat 7 ya. Trinitas setan berperang melawan orang-orang kudus. Oke. Dan di ayat 10 muncul pernyataan yang penting di sini ialah ketabahan atau ketekunan atau ketahanan, kita bisa terjemahkan itu ya. Yang penting di sini ialah ketabahan, ketahanan, ketekunan dan iman orang-orang kudus. Ya. Oke. Jadi sekarang kita udah mulai tahu ya bahwa berbicara iman ya, itu kita akan berbicara tentang pekerjaan kita sehari-hari, betul. Kita akan berbicara tentang pendidikan kita bagi yang masih sekolah kuliah, betul. Kita akan berbicara tentang kehidupan rumah tangga, betul. Tapi ternyata iman ujungnya dia akan dibutuhkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, oke. Kita lanjut ke pasal 14, Bil.
Pasal 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke, ya. Ini kalimatnya itu sangat identik dengan yang di Wahyu 13 ayat 10 tadi, Hmm. ya. Ketekunan orang-orang kudus, ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus itu ya. Ketekunan dan iman ya. Jadi sangat identik kalimatnya. Dalam bahasa Yunani itu lebih mirip lagi. Ya, sedangkan dalam bahasa Indonesianya sudah mirip itu. Wahyu 13 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 12. Dalam Hmm. Yunaninya lebih mirip lagi. Oke. Jadi, siapa orang-orang kudus yang di Wahyu 14 ayat 12 ini? Itu kan yang perlu kita tanyakan. Ya, berarti dia adalah kelompok yang sama dengan yang di Wahyu 13. Iya. Berarti ini adalah kelompok yang diperangi oleh Trinitas Setan. Inilah kelompok yang diperangi oleh Sinaga, bukan marga, Sinaga ya. Inilah kelompok yang diperangi oleh binatang dari dalam laut. Inilah kelompok yang diperangi oleh binatang dari dalam darat. Ini orangnya, orang yang sama, kelompok orang yang sama. Kelompok orang yang sama pula dengan di Wahyu 12 ayat 17. Ya, mereka inilah keturunan yang lain dari perempuan itu. Mereka inilah umat yang sisa. Ya, oke. Ada satu isu di terjemahan yang penting di sini ya. Ya, dan sekolah sahabat tampaknya memilih ke arah yang satu ya, tapi sebenarnya dia bukan cuma ada satu kemungkinan ya. Tolong Bill tampilkan bahasa Yunaninya. Oke. Ya, Wahyu 14 ayat 12 ya. Oke, ya saya baca ya. Hode, ya. Ya, hode itu inilah dia atau lihatlah ya. Jadi hode itu adalah sebuah kata untuk menarik perhatian orang ke sesuatu, Hmm. gitu ya. Ya, kalau di bahasa Ibrani dia kayak hineh, kayak gitu ya. Hode, lihatlah, perhatikanlah ini. Hode he hypomone ton agion estin. Perhatikanlah hypomone, ketekunan, ketabahan, ketahanan, ton agion estin dari orang-orang kudus ini. Ya, hoi terontes yang menuruti ya tereo itu menurut ya menurut menjaga memelihara tereo ya hoi tereuntes yang memelihara ya ini sebenarnya jamak ya mereka yang memelihara tas entolas tuteu perintah-perintah Tuhan Allah kai dan ten pistin Yesu dan pistin itu iman Yesu itu adalah bentuk genitif dari Yesus. Yesus itu nama. Tapi di Yunani, kalau grammarnya berubah, nama pun bisa berubah endingnya atau akhirannya. Ya, jadi Yesus itu adalah nama aslinya dalam bahasa Yunani ya. Karena dia dalam bentuk genitif dia jadi Yesus. Sekali lagi, pistin dari kata pistis, pistin pistis itu adalah iman. Yesus adalah bentuk genitif dari Yesus. Pertanyaannya, apa itu genitif? Ya, ini grammar. Ya. Genitif itu adalah dua kata benda yang dihubungkan dan memiliki hubungan satu sama lain, biasanya hubungan kepemilikan. Ya, ya, saya kasih contoh pakai bahasa Indonesia aja. Kuda raja, itu saya nggak lagi ngomong ada dua hal. Saya nggak lagi ngomong ada kuda dan ada raja, enggak. It's genitive. Kuda raja itu kudanya dihubungkan dengan raja, maksudnya kudanya milik raja. Itu contoh genitif dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi dua kata benda dihubungkan untuk kepemilikan. Maka sekarang Kristin dan Yesu ini dihubungkan karena ini genitif. Pertanyaannya adalah genitif itu dibagi dua lagi dalam bahasa Yunani. Ada genitif objektif, ada genitif subjektif. Ya, sekali lagi genitif ya yang menghubungkan dua kata tadi itu dalam bahasa Yunani ada dua. Ada genitif objektif, ada genitif subjektif. Ya, kalau genitif objektif berarti Yesusnya itu jadi objek.
jadi objek. Berarti iman kepada Yesus, iman dalam Yesus. Yesusnya jadi objek, ya. Dan itulah yang diambil, ya, pendekatan genitif objektif itulah yang diambil oleh TB, ya, dan diambil juga oleh Nesby, ya. Ya, tolong bacakan Nesby, Bill. Yeah, here is the preference of saints who keep the commandments of God and their faith in Jesus. Ya, faith in Jesus, iman dalam Yesus. Yesusnya menjadi objek imannya, Hmm. ya. Jadi TB dan Nesby pakai genetif objektif. Bagaimana dengan genetif subjektif? Pandangan yang satunya. Genetif subjektif di situ berpandangan bahwa Yesus ini adalah subjeknya. Artinya apa? Yesuslah pemilik imannya. Yesuslah pemilik imannya. Jadinya adalah iman Yesus. Iman Yesus. Yesus subjek imannya, ya. Pelajaran sekolah sahabat kita, ya, Nina Atchison penulisnya itu mengambil pandangan iman Yesus. Iman milik Yesus, imannya Yesus, Yesus subjeknya, ya. Dan misalkan kita bisa lihat juga Nesby, tapi di footnote-nya, tolong Bill, diklik footnote-nya yang tanda panah di sebelah kiri itu. Apa katanya? The faith of. The faith of, ya. Jadi Nesby mengakui bahwa ada kemungkinan lain dan ditaruh di footnote, ditaruh di catatan kaki bahwa the faith of, iman dari, iman milik Yesus. Ya, jadi Nesby mengakui kalau ada dua kemungkinan terjemahan. Dan ada satu lagi terjemahan yang mengambil pandangan genitif subjektif. Ya, kita buka terjemahan favorit semua orang, King James Version. Hmm. Ya, King taruh di James tengah aja ya. Version. Okay. Ya, tolong bacakan Bill. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ya, ya. The faith of Jesus, iman Yesus, imannya Yesus, iman milik Yesus. Ya, jadi bahasa Yunaninya memang ambigu, bahasa Yunaninya memang bisa ditafsirkan dua-duanya, dan memang terjemahan pun berbeda pandangan, ya. Nah, sekarang saya mau kutip pandangan dari seorang scholars, ya, yang Bill tentu, ya. Ranko Stefanovic dalam komentarnya terhadap kitab Wahyu, ya, yang judul bukunya itu adalah The Revelation of Jesus Christ, ya. Jadi beliau membuat komentari, membuat tafsiran terhadap kitab Wahyu. Dia berpendapat bahwa lebih mungkin ini adalah genitif objektif. Lebih mungkin ini adalah genitif objektif. Jadi lebih mungkin Yesus adalah objek imannya. Iman kepada Yesus, iman dalam Yesus. Kenapa? Karena beliau membandingkan dengan Wahyu 2 ayat 13. Ya, dan di Wahyu 2 ayat 13 jelas Yesus adalah objek imannya. Ya. Kemudian beliau membandingkan dengan ayat-ayat lain di Perjanjian Baru yang di luar kitab Wahyu. Misalkan dia bandingkan dengan Markus 11 ayat 22. Beliau bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 1, ya. Dan dari situ dia berkesimpulan bahwa ini lebih tepatnya adalah objektif genitif. Yesus sebagai objeknya. Iman kepada Yesus, iman dalam Yesus. Yesus objek imannya. Ya, seperti itu ya. Ya, atau ada satu terjemahan yang dikutip oleh Stefanovic, ya, dia mengutip New English Bible, ya. Hmm. Remaining loyal to Jesus. Tetap setia kepada Yesus. Bisa juga secara dinamis jadi kayak gitu. Ya, dan saya juga lebih setuju dengan pandangan Stefanovic setelah membandingkan dengan Wahyu 2 ayat 13 tadi. Gitu ya. Tapi bagi yang berpandangan bahwa ini adalah genitif subjektif, ya, ya nggak masalah juga, ya, nggak masalah juga, ya. Dan termasuk sekolah sahabat kita berpandangan seperti itu, ya. Tapi poinnya begini, kita masuk ke teologi rohani aplikasi, ya. Poinnya gini, umat yang sisa, keturunan yang lain dari perempuan itu, orang-orang yang diperangi oleh trinitas setan, ya, itu dicirikan oleh ketaatan, ya, taat terhadap perintah Tuhan, dan dicirikan oleh iman, oleh loyalitas yang terus-menerus, ya. Kenapa ini sangat penting? Ya,
Kalau kita baca Wahyu 13, kita baca Wahyu 14 ya, kita tahu bahwa dalam nubuatan ini orang-orang di dunia itu lebih memilih untuk menyembah binatang itu, ya. Kenapa? Ada tekanan, ya. Yang pertama ada tekanan penipuan, oke? Mereka ditipu oleh ajaran palsu dari binatang itu. Akhirnya mereka menerima binatang itu, ya. Tapi bukan hanya itu. Setelah tekanan penipuan, ada ya muncul kembali kanan secara fisik. Ada persekusi, bahkan sampai pembunuhan. Oke, jadi kondisi orang-orang dalam nubuatan ini, orang-orang di dunia ya dalam nubuatan ini, mereka itu memilih menyembah binatang itu, entah karena mereka disesatkan oleh ajaran atau karena mereka dipersekusi kemudian, ya. Dan yang paling penting di momen seperti ini adalah perseverance, ketabahan, tahanan, ketekunan. Itu yang paling penting. Itu butuh iman, butuh percaya apa yang tidak kelihatan. Karena waktu kondisi lagi sulit ini, ya, yang satu-satunya jadi pengharapan adalah Yesus pasti datang kembali. Hmm. Tapi kita belum melihat Yesus datang kembali. Ya, di tengah kanan dunia, ya, yang tentunya nanti akan terlibat juga politik dunia di dalamnya, Hmm. ya, terlibat juga sistem ekonomi di dalamnya. Ya, susah untuk bertahan kalau nggak punya iman. Karena kita nggak lihat hilalnya itu kita nggak lihat titik terangnya di mana. Yesus belum datang-datang. Semuanya yang ada kok cuman buruk. Dunia kok makin buruk, penderitaan doang. Real. Ya, makanya kita harus bisa beriman terhadap apa yang belum kita lihat. Berdasarkan apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Walaupun ada yang Hmm. belum kita lihat, kita harus bisa percaya itu. Hmm. Terutama kedatangan Yesus yang kedua kali, terutama penjagaannya, pemeliharaannya di hidup kita di tengah penderitaan. Hmm. Ya, ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman yang terus memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan Kristus. Ya, inilah iman. Ya, iman kepada Yesus. Ya, iman kepada Yesus. Saya lebih memilih iman kepada Yesus ya, secara gramatikal ya. Oke, silahkan Bil, Hmm. tanggapannya. Iya, untuk membuat diskusi ini lebih dalam lagi ya. Ini saya simpan untuk menutup. Ketika saya belajar sekolah sahabat ini dan memang saya baca chapter 12 dari Steps to Christ itu ya, kebahagiaan sejati. Itu saya eh, punya pertanyaan lanjutan sebenarnya tentang iman. Dan ada analogi yang bagus sekali, yang bagus sekali. Ya Mas Yasser mungkin tahu analoginya. Saya pernah cerita. Analoginya adalah seperti ini. Orang-orang terdekat saya itu tahu saya suka roti, ya kan? Mas Hasan apalagi tahu, saya suka banget dengan roti. Ya, saya sering banget cari pastry atau apapun yang berbau dengan roti lah. Jadi saya suka sekali dengan roti. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya meyakinkan Mas Jansen saya suka roti? Caranya Hmm. adalah saya makan roti di depan dia. Mungkin saya makan roti yang banyak jumlahnya atau sering. Dan Lalu sering. Mas Jansen bisa bisa Ya. bisa persuaded gitu kan? Apa namanya? Ya, oh dia memang suka roti. Tapi kalau Mas Jansen itu benar-benar menjadi orang yang skeptis dan nggak percaya, Mas Jansen bilang aja, coba kamu makan roti banyak-banyak, nanti pasti nekan. Nah itu berarti kamu nggak suka roti, ya kan? Bisa kan? Bisa kayak gitu kan? Jadi Ah, ada ruang untuk bisa itu terjadi. Pertanyaannya, eh, Mas Jansen harus percaya saya suka roti, iya kan? Dari apa yang saya lakukan, Mas Jansen bisa percaya. Tetapi dari perspektif saya tahu kalau saya suka roti. hmm. Saya bawa ilustrasi yang tadi saya pakai tentang pernikahan. Mas Hansen percaya atau persuaded bahwa pasangannya, Angel, itu sayang sama dia, cinta sama dia.
ya kan? Persuaded. Apa namanya? Dan orang lain bisa melihat bahwa Mas Jansen, Angel tuh suka sama Mas Jansen, cinta sama Mas Jansen. Bisa terjadi kayak gitu. Tapi orang lain juga bisa bilang enggak, itu cuma pura-pura aja. Bisa kan? Bisa kan? Hmm. Bisa. Tapi kalau ditanya sama Mas Jansen bukan hanya percaya, dia tahu bahwa dirinya itu cinta sama Angel. Mungkin dia percaya Angel suka sama dia, cinta sama dia. Tapi kalau ditanya kamu suka nggak sama Angel, dia bisa tahu. Dia tahu bahwa dia suka sama Angel. Dia tahu. Nah, kenapa ini relevan dengan Wahyu? Saya mau kasih dua ayat terakhir ya untuk kita, untuk refleksi bagi kita. Dan ini adalah top best. Aku udah pernah ngomong sama Chen. Ini adalah best answer dari orang yang paling kita nggak expect dalam perjanjian baru. Ya, yang pertama itu adalah dari Yohanes 6. Ya, ini terakhirnya sebelum kita tutup ya. Yohanes 6 ayat 68. Ini panjang juga 68. Tentang pengakuan Petrus. Oke. Cerita konteksnya ini adalah pada saat itu Yesus tuh ngomong agak ambigu. Jadi dia ngomong kayak ya kalau kamu tidak makan daging dan minum darah, kamu tidak akan kalau kamu mau ikut aku kamu harus makan daging dan minum darah. Bla 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 bla. Bla. Ya, saudara baca itu nanti Yohanes 6. Terus orang jadi panik, ah, apa nih makan daging minum darah? Ternyata ini okultisme apa ini kayak gini kan? Terus orang meninggalkan dia. Ya, kanibal. Kanibal atau apa gitu kan? Orang nggak paham maksud Yesus itu apa. Lalu orang pergi meninggalkan dia. Hmm. Terus Yesus balik ke murid-muridnya. Yesus tanya, apa namanya? Apakah kamu mau pergi juga? Itu ayat 67 ya. Lalu Petrus jawab, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Lihat ya, ini bagus banget kalau kita benar-benar paham. Kami telah percaya. Percaya maksudnya apa? Semua mujizat yang Yesus lakukan itu cukup bagi mereka untuk percaya. Bahkan kalau kita lihat Petrus, dia nggak tahu juga maksud makan daging dan minum darah itu apa. Nggak tahu dia. Di pada saat itu dulu mengerti. Tapi apa? Kami percaya. Kenapa? Udah terlalu lama, udah terlalu banyak yang kita lewati bersama. Jadi kalau aku nggak tahu ini maksudnya apa, nggak apa-apa. It doesn't even matter gitu. Nggak apa. Tapi dia telah melangkah dari percaya. Mungkin orang lain pikir kepercayaan saya ini bodoh, tapi saya sendiri, saya tahu bahwa kamu itu Mesias. Saya tahu. Mungkin ada hal yang aku nggak ngerti, tapi saya dari pribadi saya tahu. Sama seperti Mas Yansen tadi, mungkin dia nggak tahu pasangannya itu nanti seperti apa orangnya, bentuknya seperti apa di 10-20 tahun ke depan. Tapi dari pengalaman yang sudah ada, dia percaya dan kalau ditanya dirinya, dia tahu bahwa dia itu cinta. Makanya ini luar biasa sekali kan? Lalu kita tanya, Petrus tahu dari mana? Gimana cara kita punya punya kepercayaan di titik tahu itu gimana? Nah, ini ayat terakhir ya dari saya. Matius 16. Wah, ini bagus banget ini. Wah, ini pokoknya ini Petrus semua yang saya kutip. Ya. Jawab mereka. Eh dari 13 lah ya, dari 13 biar kita tahu konteksnya. Ini Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari mana dia tahu? Katanya, berbahagialah oh engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Maksudnya apa? Nggak ada yang ngajarin dia. Melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, kalau kita mau membuat pilihan pribadi kita untuk mulai percaya dari bukti yang kita sudah kumpulkan melalui pembelajaran Alkitab yang serius dan berdoa setiap hari, percayalah, kita akan ada di momen seperti Petrus. Kita bukan hanya dipercaya, kita tahu bahwa Yesus akan datang. Pokoknya kita tahu, udah pasti. Mau gimana pun bentuknya dunia ini, kita tahu. Dan itu gak ada yang ngajarin kita. Roh Kudus yang kasih tahu kita. Roh Kudus yang kasih tahu kita.
Coba kita pikir saudara, bagaimana mungkin orang-orang itu bisa hidup di dunia yang terancam secara fisik, terancam secara ekonomi, terancam semuanya. Karena dia sudah melampaui Hmm. kepercayaan. Dia tahu. Dia udah tahu. Dia udah tahu kok bahwa Yesus itu Mesias. Dia tahu bahwa sahabat itu benar. Dia tahu bahwa Yesus akan datang. Dan imannya itu membawa dia untuk pengetahuan itu. Siapa yang ngajarin? Roh Kudus yang bekerja karena pengalaman hidupnya. Dari mana dia tahu? Karena dia baca Alkitab. Ya, makanya pelajaran ini bagus sekali di tengah dunia paling tidak pasti ya. Ini kita rekam Selasa ya. IHSG kita hancur, dolar kita menguat, rupiah kita melemah. Kacau banget negara ini ya, secara ekonomi. Ketidakpastian global bahkan itu kacau banget. Tapi kita bukan hanya percaya, saudara. Kita tahu bahwa ada satu ketika di mana semua ini akan damai ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, mungkin itu Mas Anderson dari saya penutup ya untuk pelajaran kita. Iya, iya, ya. Dan bukan hanya kondisi lokal memang ya, kalau kita melihat di seluruh dunia ya, se- Iya. sepertinya memang tidak ada tanda lagi untuk perbaikan ya. Seperti Iya. tidak ada. Sepertinya memang tidak ada tanda lagi untuk pemulihan ya. Semuanya akan memang ke arah makin buruk gitu ya. Ya jadi ya disitulah memang kita harus benar-benar beriman ya. Tentu bicara iman 10 tahun lalu lebih mudah daripada bicara iman sekarang ya. Ya jadi ini benar-benar pelajaran yang sulit. Ya kalau ini kita bicarakan lagi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, lebih sulit lagi. Iya, karena dunia Ya kan semakin kita lama semakin tunggu ya. sulit. Kita lihat biar waktu yang membuktikan ya. Iya, biar waktu yang membuktikan. Kita coba tunggu 4 sampai 5 tahun lagi. Lalu kita buka lagi video ini. Ya, menurut saudara-saudara ini akan makin mudah untuk dipraktekkan atau akan makin sulit. Iya. Ya, ya. Akan ada waktunya pelajaran-pelajaran kayak gini akan benar akan apa ya? Akan menjadi semua kekuatan kita. Iya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi, Bill? Cukup, cukup. Cukup ya? Oke, mari kita rangkum. Hmm. Ya, Oke. Saran, poin, diskusi. Oke. oke. Nomor satu ya dari Markus 8 ya, eh, tentang orang Farisi yang meminta tanda ya. Meskipun Yesus sudah banyak bikin mujizat, bahkan terakhir sebelum peristiwa itu ya, Yesus baru kasih makan 4.000 orang, mereka masih nggak percaya. Mereka masih minta tanda. Ya, akhirnya Yesus nggak kasih tandanya. Ya, ya. Dihubungkan dengan eh, kebahagiaan sejati pasal 12 tentang kebimbangan. Ya, poinnya adalah Tuhan tuh nggak pernah menyuruh kita percaya tanpa adanya bukti. Bukti pasti ada. Sama seperti untuk orang Farisi. Bukti untuk orang Farisi itu sudah jelas ada. Yesus sudah bikin mujizat di mana-mana, banyak. Ya, tapi bagi mereka masih kurang. Mereka masih mau cari cari keraguan. Ya, Ellen G. White bilang, bagi yang mau ragu, dia akan dapat bukti untuk ragu. Tapi bagi yang mau percaya, bukti untuk percaya jauh melampaui itu. Ya, jadi kuncinya adalah mau percaya atau enggak. Ya, bukan disuruh untuk beriman buta, bukan itu poinnya. Ya, tapi nggak perlu segala sesuatunya terjawab lengkap sempurna dulu. Ya, ya. Bukti-bukti yang sudah ada dari Alkitab, dari pengalaman hidup kita di masa lalu dan masa sekarang seharusnya sudah cukup bisa membuat kita untuk beriman. Ya, nggak perlu lagi. Tinggal ini lagi nih yang belum baru aku mau beriman. Kalau gitu nggak akan ada ujungnya. Ya, oke. Itu nomor satu. Nomor dua, eh ya tentang ayat inti ya, Ibrani Mhm. 11 ayat 1 ya, bahwa mata iman itu melihat yang sekarang, melihat yang di sini, tapi bisa percaya tentang yang di masa depan. Ya, bisa percaya tentang yang akan terjadi nanti. Makanya bisa terus kuat. Itu mata iman. Ya, karena yang sekarang dan di sini itu sudah cukup membuktikan kalau Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Hmm. Sudah cukup, ya. Sudah cukup untuk meyakinkan akan apa yang di masa depan. Itu ya.
Itu nomor dua. Nomor tiga ya, di 1 Korintus 10, 1 Korintus lagi, maaf, di Roma 10 ya, ayat 17. Itu nomor tiga ya. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, ya. Intinya adalah siapa yang memperhatikan dan belajar Alkitab, entah dibaca atau audio Bible, ya. Tapi siapa yang memperhatikan, mempelajari isi Alkitabnya, ya, mereka lah yang imannya akan bertumbuh. Ya, makanya bagi kita aplikasinya adalah pelajari Alkitab dan berdoalah setiap hari. Gitu ya. Lalu, poin nomor 4 ya, dan ini poin terakhir, kita berbicara tentang eh, nubuatan apokaliptik Wahyu 12 sampai 14. Ya. Bagaimana kita melihat penggambaran keturunan yang lain dari perempuan itu, ya, atau umat yang sisa, istilah yang lebih umumnya di orang Advent ya. Ya, the remnant ya. Ya, bahkan istilah the remnant itu orang non Advent juga tahu ya. Ya. Nah, itu. Kemudian tentang peperangan yang akan diluncurkan, yang akan dilakukan oleh Trinitas Setan kepada orang-orang kudus. Ya, ya tentunya bukan hanya akan ya, dia sudah pernah dilakukan dulu sebenarnya di periode 1260 itu ya, ya. Tapi itu bukan poin utamanya. Tapi dia akan dilakukan lagi, ya. Trinitas Setan akan melakukan peperangan kepada orang-orang kudus. Ya. Dan penggambarannya baik di Wahyu 13 ayat 10 dan di Wahyu 14 ayat 12, penggambarannya adalah penggambaran tentang ketekunan orang-orang kudus ini. Penggambaran tentang iman dari orang-orang kudus ini. Ya, ada perdebatan tentang tata bahasa Yunaninya. Ya, apakah ini iman kepada Yesus atau iman Yesus? Ya, sekolah Sabat memilih iman Yesus, artinya harus meneladani imannya Yesus. Tapi Ranko Stefanovic ya, dan juga saya secara pribadi lebih memilih iman kepada Yesus. Artinya imannya itu harus kepada Yesus, dalam Yesus. Kita serahkan pada Yesus iman kita itu. Ya, yang mana dua-duanya ini mungkin. Tapi apapun itu, yang membuat orang-orang kudus bertahan di masa terakhir, ya, di masa waktu semua orang menyembah binatang, yang membuat itu bisa bertahan, meskipun penderitaan begitu beratnya, itu adalah iman itu sendiri. Ya, saya nggak menolak dengan keras iman Yesus, tentu mengeladani iman Yesus, ya, iya, amin, ya, dan iman kepada Yesus juga, iya, amin, ya, di level praktikal tuh dua-duanya amin itu, Hmm. ya, ya, saya jadi terpikir ya. Satu lagi, ya. Ini karena saya tergerak ya. Mungkin Roh Kudus yang menggerakkan. Kita baca ini poin nomor 5 bila kira berarti. Ya, tolong tambahkan ke Oke. materi ya. Ya, jarang-jarang ini udah dirangkum ternyata kepikiran yang baru lagi ya. Ya. Di Ibrani 11 itu ya, tadi kita baca ayat 1, di ayat 6-nya itu ya luar biasa ya. Coba Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Ya, dan pada akhirnya ya, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Kita bisa eh istilahnya apa ya? Kita bisa melakukan banyak hal dalam pelayanan. Kita bisa bicara ini itu tentang doktrin ya. Kita bisa jadi apa saja. Ya, tapi tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Ya, ya, dan itulah pelajaran kita tentang iman ya. Tentu ini bukan sebuah pelajaran yang eksaustif yang sangat lengkap ya tentang iman. Banyak banyak sekali kata Alkitab tentang iman yang bisa kita bahas. Banyak sekali juga pengalaman hidup tentang iman yang bisa kita bahas. Ya, tapi semoga ini bisa jadi cicipan dan bisa bermanfaat untuk diskusi kita nanti ya. Itu Bill. Hmm. Silakan. Ada tambahan lagi? Ya, saya rasa eh, ini pelajaran yang sangat bagus. Tadi di awal sebelum kita mulai saya bilang bahwa ini pelajaran yang paling saya gumuli, yang paling saya suka sejauh ini, karena ini yang paling relevan bagi diri saya, terutama di dunia yang tidak pasti dan nggak jelas ini, gitu ya. Tapi saya rasa semakin hari akan semakin tidak jelas dan akan semakin hancur karena itu yang dinubuatkan. Saya percaya dan saya tahu dan kita butuh iman.
Ya, makanya ini pelajaran kalau kita benar-benar renungkan, akan ada banyak hal dalam diri kita yang harusnya kita perbaiki dan ada banyak PR yang atau yang harus kita lakukan ya untuk Iya, mempersiapkan diri. iya. Ya, Yakobus bilang kan iman tanpa perbuatan mati misalkan ya, hal-hal kayak gitu ya. Itu pun Iya, belum kita bahas. Itu pun belum kita nggak kita bahas ya kan. nggak kita bahas, nggak kita bahas. Tapi ya, karena kan framework dari sekolah sahabatnya ini ya, jadi kita bahas sesuai frameworknya supaya nggak terlalu panjang. Tapi Iya, pelajaran ini, kalaupun nggak terlalu panjang pun nggak terlalu ekshaustif, nggak terlalu detail, tapi pasti ada lah yang bisa kita ambil ya, harusnya. iya. Paling nggak untuk hal koreksi diri kita dan jemaat. Mungkin itu Ya. Mas Jansen. Oke, oke, Bill. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hikmat, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan pada kami untuk belajar. Bantu kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk bisa percaya kepadamu. Di tengah dunia yang tidak pasti, setan mencoba untuk mengembangkan sikap skeptis kami terhadap Engkau. Bantu kami untuk memiliki iman yang teguh melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu bergantung kepadamu. Bapak, hamba berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat, berikan mereka hikmat dalam mengajar, dan biarlah kami semua dapat berpartisipasi dalam diskusi dan mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan semua dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom semuanya.